Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Malam hari ini sudah ada satu kisah yang kita siapkan. Kisah ini dikirim oleh Mas Gilang. Dan Mas Gilang ini berkisah mengenai pengalamannya yang cukup misterius tahun 2014 di salah satu daerah salah satu daerah di Kota Gresik, Jawa Timur. Dan bagaimana kisahnya, monggo Kang Surya dikisahkan cerita dari Mas Gilang ini. Iya. Jadi Mas Gilang ini punya pengalaman yang misterius Pak Jack ya. Sampai sekarang katanya terkenang terus gitu. Pada waktu itu kalau nggak salah medio 2014 lah. Jadi bertepatan dengan rame-ramenya Piala Dunia Pak Jack ya, sepak bola Piala Dunia. Nah, Mas Gilang ini kan kebetulan dia bekerja di kayak semacam outsourcing gitu ya di salah satu perusahaan besar di sana. Nah, dia sehari-hari bersama dengan teman-temannya, baik itu yang satu perusahaan dengan dia atau mungkin juga dengan beberapa teman-teman yang ada di kontrakan. Itu memang punya kebiasaan mengikuti siaran langsung sepak bola. Bahkan ya mungkin anak-anak muda pada waktu itu ya katanya itu sempat taruhan lah main bola. Ya taruhannya bukan taruhan uang atau apa gitu, tapi infonya ya sekedar yang kalah harus nraktir teman-temannya gitu. Nah, ini sudah beberapa kali mereka bertaruh untuk traktir-mentraktir sampai akhirnya pertandingan sepak bola itu kan memasuki babak sistem gugur, jadi taruhannya makin seru gitu, jadi traktiran terus, jadi hampir tiap hari itu hampir satu sama lain itu saling mentraktir gitu. Nah, Mas Gilang ini kebetulan waktu itu tim favoritnya kan akan berlaga di malam harinya. Nah, pada waktu itu dia lupa kalau nggak salah itu hari Jumat atau Sabtu gitu. Kebetulan dia kan lagi keluar sama pacarnya gitu, jadi ya sekedar cari makan lah dengan bawa motor pergi ke salah satu tempat di mana di situ banyak orang jualan ya, kayak kuliner penyetan atau apa khasnya daerah situ Jawa Timur lah. Dia lagi asik makan sama pacarnya, jadi ya menikmati malam, kira-kira nggak sampai malam lah, biasanya jam 8 gitu, sampai akhirnya makan, ngobrol-ngobrol ya sekedar menghabiskan malam gitu. Barulah setelah itu dia ingat, waduh, balik yuk, nanti malam ini aku harus nonton bola, soalnya aku taruhan sama salah satu temen. Siapa? Oh, Rito itu ya. Oh iya, biasa sama anak yang kampung sana itu, karena kebetulan dia itu kan satu geng nobar katanya. Ya, akhirnya cepet-cepet makannya diselesaikan. Nah, kemudian Mas Gilang ini kan mau bayar gitu. Nah, waktu bayar itu kok infonya penjualnya itu sudah dibayar Mas. Loh, kok dibayar Mas? Iya, sudah dibayar tadi sama temannya. Loh, saya berdua kok sama cewek saya kok. Yang bayarin siapa gitu? Tadi ada Mas orang pakai baju gini, baju kuning, terus potongan rambutnya agak ikal-ikal gitu, tubuhnya setinggi ini. Orangnya naik apa Mas? Ya nggak tahu, ini tadi tahu-tahu bayar buat Mas sama mbaknya gitu. Ya akhirnya Mas Gilang ini penasaran, siapa ya yang bayarin? Perasaan tadi ya, karena kan mungkin duduknya kan di tempat-tempat kayak lesehan gitu ya, jadi tidak mengenal satu sama lain karena penerangan itu hanya seadanya Pak Cek. Ya masa sih tadi waktu makan ada kenalan, ada teman atau ada yang kenal. Dia cerita ke pacarnya sambil perjalanan pulang naik motor. Pacarnya juga bilang, perasaan tadi ya aku nggak lihat ada orang yang kenal gitu. Katanya yang jual ciri-cirinya seperti apa. Nah, Mas Gilang ini cerita pakai baju gini terus lah, pacarnya ini ingat, kok ya ciri-cirinya mirip Mas Rido ya. Masa sih? Lah terus ngapain dia nraktir aku, wong pertandingannya baru nanti malam, masa dia ngerasa kalah gitu. Ya akhirnya Mas Gilang ini pun nggak terlalu memperhatikan, dia jalan sambil naik motor. Ya waktu itu sih
dia sempat ngerasa ada beberapa HP-nya bunyi gitu ya, tapi mungkin karena masih lagi asik sama pacarnya, dia nganterin pacarnya pulang ke kos-kosannya dulu, baru kemudian dia balik ke kontrakan gitu. Nah, waktu perjalanan balik ke kontrakan, baru aja nyampe dia itu ngecek beberapa kayak notifikasi di HP-nya gitu. Ya mungkin entah BBM atau WhatsApp atau apa ya. Waktu itu ada pemberitahuan katanya ada notifikasi. Nah, notifikasi ini sebenarnya baru beberapa saat yang lalu. Ya waktu kalau nggak salah ini Mas Gilang waktu nganterin pacarnya tadi ke kosnya. Jadi ya waktu di jalan HP-nya bunyi. Dilihat sama dia. Nah, yang membuat Mas Gilang ini kaget ini, kok notifikasi ini ya beruntun banyak banget dari beberapa teman, baik itu miss call atau mungkin juga pesan-pesan yang belum terbaca. Dan ketika satu demi satu ini dicek, Mas Gilang ini kaget bukan main, karena menurut berita yang dia baca di pemberitahuan teman-temannya itu, temannya ini yang namanya Rito itu tadi yang rencananya mau taruhan nonton bola sama dia, itu katanya kecelakaan, jadi waktu benerin lampu atau mungkin kena kesetrum atau gitu, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Kaget bukan main ini Mas itu. Jadi Mas Gilang ini, jadi dia tidak memikirkan banyak hal, cepet-cepet dia ngontak teman-temannya, nelpon dan lain sebagainya. Dia sudah nggak kepikiran ngabari pacarnya atau mungkin kepikiran ya masalah sepak bola, udah lupa. Dia akhirnya ngontak teman-temannya. Malam itu juga dia berangkat menuju tempat kontrakannya temannya yang meninggal ini, dan di sana ya infonya sekaligus diantarkan pulang ke rumah duka, kalau nggak salah ya lain kota gitu Pak Jack. Nah, akhirnya malam itu Mas Gilang ini akhirnya ya sibuk lah, dia nggak mikirkan sepak bola atau dia akhirnya sama beberapa temannya itu nganterin ke rumah duka gitu, sampai akhirnya dini hari dia itu cepet-cepet balik karena kan dia harus masuk kerja ya gitu. Akhirnya dia waktu balik ya setelah itu mungkin di rumah duka sudah dimakamkan ya, dia balik di kantor di tempatnya kerja itu, teman-temannya sempat cerita semua, wah pertandingan tadi malam seru gini. Dan Mas Gilang ini baru ngeh kalau ternyata pertandingan dini hari tadi itu ya tim yang dia jagokan itu ternyata menang lawan tim yang dijagokan Mas Rito yang sudah meninggal itu. Jadi ya secara nggak langsung itu seolah-olah yang bersangkutan ini kayak menepati janjinya gitu. Jadi menepati janji traktiran, bahkan sebelum pertandingan dimulai sudah didahului gitu. Akhirnya Mas Gilang pun merasa benar-benar kehilangan banget, dan semenjak saat itu ya katanya sudah kalau nonton bola itu mesti teringat-ingat sama salah satu temannya itu, dan katanya juga sudah jarang lagi lah istilahnya taruhan main bola walaupun hanya sekedar traktiran, karena kayaknya masih teringat-ingat terhadap temannya yang benar-benar membuat dia sangat berduka. Jadi itu kisah misteri yang dialami oleh Mas Gilang ini Pak. Ya seperti menepati janji Kang Surya. Iya, menepati janji, bahkan sebelum pertandingan dimulai sudah ditepati duluan Pak Cik ya. Dan kemungkinan besar kan Mas Gilang ini shock banget, siapa yang bayarin makanannya tadi. Nah itu ya semoga saja tidak sampai terbawa ke alam mimpi Pak Cik ya ketakutannya. Oke, terima kasih Mas Gilang atas kisahnya. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, jangan lupa ikuti terus kisah-kisah kami. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau para Sobat Pemburu Kisah mempunyai kisah, mempunyai pengalaman, bisa dikirimkan ke kami untuk berbagi dengan para Sobat Pemburu Kisah lainnya. Link ada di deskripsi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.